Hai guys, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali membawakan salah satu cerita kriminal paling mengerikan di Amerika Serikat. So, terima kasih sudah klik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe untuk tahu setiap video baru dari saya. So, tanpa berlama-lama, yuk mari kita dengerin videonya. Pamela Pitts lahir pada tanggal 25 Juni 1969 di kota Forsyth Township di Michigan. Ayahnya bekerja di militer dan setelah dia lahir, ayah dan ibunya memiliki 3 anak lagi. Untuk sementara keluarga itu tinggal di dekat pangkalan udara terdekat. Sebelum akhirnya keluarga ini menetap di kota Prescott di Arizona. Pamela ramah, mudah bergaul, dan tidak kesulitan menjalin teman baru. Salah satu barang kesukaannya adalah radio CB, alat populer di kalangan remaja pada masa itu. Aplikasi itu memungkinkan orang berbicara dengan teman atau orang asing dan setiap pengguna memiliki nama panggilan. Pamela dipanggil Dark Angel. Pada usia 19 tahun, dia pindah dari rumah orang tuanya dan mendapatkan rumah bersama sahabatnya dan teman sekamar lainnya. Sekitar waktu itu, Pamela juga berkencan dengan seorang pria bernama Bobby. Pamela punya rencana besar untuk masa depan. Dia ingin kuliah dan berkarir di industri kecantikan. Sebelum terjun ke bidang itu, Pamela mendapat pekerjaan sebagai akuntan di restoran setempat. Dia langsung cocok dengan tim dan akhirnya menyukainya. Pada tanggal 14 September 1988, Pamela yang berusia 19 tahun memutuskan mengunjungi orang tuanya. Pamela berencana menghabiskan hari Sabtu bersama keluarganya dan membawa beberapa cucian untuk dicuci. Ketika hari Sabtu tiba, orang tuanya menunggunya sepanjang hari, namun Pamela tidak pernah muncul. Pamela pun tidak datang pada hari Minggu, bahkan tidak menelpon. Meski begitu, keluarganya masih belum panik. Mereka berpikir mungkin rencana Pamela berubah dan memutuskan menunggu Pamela lebih lama. Pada hari yang sama, teman sekamar Pamela, Sally, menelpon ayah Pamela, Paul, untuk menanyakan apakah Pamela mungkin berada di rumah mereka. Sally mengatakan dia belum melihat Pamela sejak malam sebelumnya. Pamela telah pergi dan dia tidak pernah kembali. Awalnya Paul tidak terlalu memikirkannya. Pamela mungkin menginap di rumah temannya, tetapi keesokan harinya, Paul memutuskan menelpon restoran tempat Pamela bekerja hanya untuk memeriksa keadaan. Saat itulah Paul mengetahui Pamela tidak muncul untuk bertugas. Pamela bahkan tidak menelpon untuk memberitahu siapapun. Itu benar-benar di luar karakter Pamela. Pamela tidak pernah bolos bekerja dan dia selalu tepat waktu. Ayahnya mulai khawatir dan akhirnya membuat keputusan untuk menghubungi polisi. Detektif segera terlibat dalam pencarian dan mulai memeriksa rumah Pamela. Di dalamnya, polisi menemukan semua barang-barang pribadinya, termasuk dompet dan SIM masih di kamarnya. Mobilnya juga diparkir di luar dan pada saat yang sama, polisi berbicara dengan teman sekamar Pamela, Sally. Sally mengatakan dia belum melihat Pamela sejak hari Jumat malam. Menurut Sally, Pamela telah pergi ke sebuah pesta di hutan di pinggir kota bersama beberapa teman dan belum pernah kembali. Namun, ada satu detail aneh lagi.
Pamela dan Sally berbagi rekening bank bersama yang mereka gunakan untuk membayar sewa rumah. Dan sesaat sebelum Pamela hilang, Pamela telah menarik semua uang dari rekening itu tanpa berkata sepatah kata pun kepada Sally. Itu adalah tempat nongkrong populer bagi remaja dan mahasiswa yang ingin minum tanpa pengawasan orang dewasa. Dan dari waktu ke waktu, pesta itu berubah menjadi kekerasan dengan konsekuensi serius. Hanya beberapa tahun sebelum Pamela hilang, terjadi perkelahian di hutan yang sama antara dua pemuda, yang satu mengeluarkan sajam, menghabisi yang lain, dan berakhir dengan hukuman penjara 10 tahun. Polisi mewawancarai teman Pamela yang telah bersamanya di pesta itu. Mereka mengatakan Pamela berjalan-jalan ke hutan selama beberapa menit, tetapi dia tidak pernah kembali. Detektif juga berbicara dengan keluarga Pamela, rekan kerjanya, dan kenalan lainnya, tetapi tidak seorang pun tahu kemana Pamela mungkin pergi. Semua berubah pada tanggal 29 September, 13 hari setelah Pamela hilang. Sepasang penduduk setempat berjalan-jalan melewati hutan, tidak jauh dari tempat pesta itu biasa diadakan. Ketika sesuatu yang aneh menarik perhatian mereka, mencuat dari tumpukan sampah dekat tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Tampaklah sesuatu yang tampak seperti bagian tubuh. Saat mereka lebih dekat, mereka menyadari itu adalah jasad manusia yang terbakar parah, tergeletak di antara kantong sampah. Mereka segera berlari ke telepon umum terdekat dan menelpon polisi. Ketika polisi tiba, mereka menyadari bahwa jasad itu sangat hangus sehingga tidak dapat diidentifikasi secara visual. Tidak ada dokumen atau barang-barang pribadi, hanya satu benda yang selamat dari kebakaran, gelang logam di pergelangan tangan korban yang diukir dengan dua kata Dark Angel. Untuk mengkonfirmasikan identitasnya, pemeriksa medis memeriksa catatan gigi dari klinik setempat dan mereka mengkonfirmasikan jasad itu adalah milik Pamela Pitts. Wanita muda yang hilang selama hampir 2 minggu, pemeriksa medis tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian Pamela karena tubuhnya terbakar sangat parah. Namun mereka mengungkapkan bahwa nampaknya Pamela telah dihabisi jauh sebelum jasadnya dibakar. Polisi mulai curiga bahwa ada lebih dari satu orang terlibat. Cara kejahatan itu dilakukan menunjukkan adanya banyak orang yang memainkan peranan. Tersangka pertama mereka adalah pacar Pamela, Bobby. Saat diwawancarai detektif, Bobby mengatakan terakhir kali dia bertemu Pamela adalah pada malam Pamela menghilang di pesta di hutan. Menurut Bobby, dia harus pergi lebih awal untuk shift malam. Jadi Bobby berpamitan dan berangkat. Dia juga menyebutkan bahwa Pamela tidak punya rencana lain dan seharusnya dia sudah pulang ke rumah setelah pesta. Detektif memeriksa alibi Bobby dan mengkonfirmasikan bahwa dia benar-benar bekerja pada malam itu. Jadi mereka mencoret Bobby dari daftar tersangka dan terus menggali jawaban. Detektif kemudian berbicara dengan dua teman serumah Pamela yang mengkonfirmasikan Pamela tidak pernah pulang malam itu. Polisi juga memeriksa alibi kedua teman serumah Pamela itu dan saat itulah segalanya menjadi sedikit menarik. Teman serumah yang pertama adalah Jeremy. Dia baru saja menonton pertandingan football. Lalu dia menghabiskan sisa malam dengan teman-temannya yang mendukung cerita Jeremy. Adapun teman serumah Pamela, Sally, dia mengatakan dia baru saja selesai bekerja malam itu lalu bertemu pacarnya Raymond. Keduanya pergi nongkrong di tempat seorang teman dan kemudian kembali ke rumah Raymond sekitar setelah
pukul 3 pagi. Sally mengaku dia tidak bisa tidur, jadi Sally masuk ke mobil Sally dan mengemudi keliling kota sampai pukul 7 pagi. Kisah itu mengejutkan beberapa orang. Para detektif mendatangi Raymond untuk mengkonfirmasikan kronologi kejadian. Tetapi Raymond mengatakan pada detektif bahwa dia dan Sally sebenarnya baru sampai ke rumah sekitar jam 11:30 malam, bukan jam 3 pagi. Ketika kedua orang itu menunjukkan ketidakkonsistenan ini, Raymond mengatakan bahwa kejadian itu sudah lebih dari 2 minggu yang lalu dan Raymond hanya tidak ingat waktu pastinya. Namun detektif tidak mempercayai Raymond begitu saja. Mereka meminta Raymond untuk menjalani tes poligraf atau tes kebohongan dan Raymond setuju. Hasilnya tidak menunjukkan tanda-tanda penipuan dalam jawaban Raymond. Raymond mungkin benar-benar salah ingat. Selama percakapan itu, detektif menemukan petunjuk lain dari Sally. Dia menyebutkan bahwa sesaat sebelum Pamela menghilang, Pamela sedang mengalami masalah keuangan. Pamela berjuang menutupi bagiannya dari pembayaran sewa dan bahkan Pamela berbicara tentang kemungkinan kembali pindah tinggal bersama orang tuanya. Ditambah lagi, Pamela telah menguras rekening bank bersama mereka sebelum menghilang. Ini membuat detektif bertanya-tanya apakah mungkin ada motif potensial di balik kematian Pamela. Tak lama kemudian, detektif menemukan petunjuk lain. Seorang saksi yang hadir di pesta itu memberitahu detektif tentang seorang gadis bernama Melinda. Menurut pria itu, Melinda punya reputasi suka berkelahi dan punya sifat pemarah yang bisa meledak kapan saja. Dia mengatakan keduanya terlibat pertengkaran sengit malam itu dan berakhir Melinda memukuli Pamela. Detektif membawa Melinda untuk ditanyai, tetapi Melinda menyangkal semuanya. Bahkan dia mengaku tidak hadir di pesta malam itu. Namun detektif tidak percaya. Detektif memanggil jaksa wilayah untuk mengatur sidang sumpah resmi. Melinda dibawa ke persidangan bersama beberapa orang yang menghadiri pesta. Sekali lagi, Melinda menyangkal dia ada di sana dan mengaku Melinda berada di hotel setempat bersama band kota setempat, namun tidak seorang pun dapat mengkonfirmasikan cerita Melinda. Di sisi lain, beberapa saksi mengatakan mereka yakin mereka telah melihat Melinda di pesta itu. Dengan meningkatnya kecurigaan terhadap Melinda, detektif akhirnya punya cukup bukti untuk mendakwa Melinda. Dan 4 bulan kemudian, Melinda ditangkap karena sumpah palsu. Namun dia tidak menghabiskan waktu lama di balik penjara. 10 bulan setelah penangkapannya, Melinda dibebaskan. Karena polisi tidak punya cukup bukti untuk mendakwa Melinda atas pembunuhan Pamela. Beberapa tahun kemudian, berkat penemuan yang tidak terduga oleh siapapun, pada tanggal 25 Mei 1991, sekelompok mahasiswa yang sedang menjelajahi di sebuah tambang tua terbengkalai di dekat kota Prescott menemukan sesuatu yang mengerikan di dasar tambang. Tubuh seorang pria, dia telah terbungkus dalam lapisan kasur air dan berdasarkan komposisi pembusukannya, sepertinya dia telah meninggal selama beberapa minggu. Pemeriksa medis mengidentifikasi pria tersebut sebagai Raymond Clark, pacar Sally yang sama yang tinggal bersama Pamela. Penyebab kematiannya adalah luka karena senpi di kepala. Detektif yang menangani kasus Pamela segera bertindak. Apakah itu kebetulan atau mungkin ada hubungannya? Detektif menyelidiki hari-hari terakhir Raymond
dan mengetahui bahwa pada minggu-minggu menjelang hilangnya Raymond, keluarga Raymond telah berusaha menghubungi Raymond, tetapi dia tidak menjawab teleponnya. Sally mengatakan pada keluarga Raymond bahwa Raymond telah meninggalkan kota untuk suatu urusan bisnis dan Raymond belum kembali. Penjelasan ini berlaku hingga Raymond tidak menghadiri pernikahan salah satu anggota keluarga dekatnya. Saat itulah keluarga Raymond tahu ada sesuatu yang salah. Setelah mengkonfirmasi identitas jasadnya, penyelidikan penuh atas pembunuhan Raymond dimulai dengan orang yang paling dekat dengan Raymond, Sally. Ketika penyelidik menanyai Sally, Sally mengaku dia tidak tahu di mana Raymond berada dan Sally sama khawatirnya seperti orang lain. Tetapi saat petugas berbicara dengan Sally di rumahnya, petugas melihat sesuatu yang aneh yang tampak seperti noda darah kering mengarah ke garasi. Petugas mengikuti jejak itu dan memasuki garasi di mana petugas melihat mobil Sally. Begitu petugas mendekat, mereka mencium bau busuk yang menyengat datang dari mobil itu. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan seluruh bagasi berlumuran darah dan tes laboratorium kemudian mengkonfirmasikan bahwa itu adalah milik Raymond. Di bawah jok depan, detektif juga menemukan senpi. Pengujian forensik menunjukkan kaliber itu digunakan untuk menghabisi Raymond. Polisi segera menangkap Sally. Para penyelidik memeriksa jejak di dekat tambang terbengkalai tempat jasad Raymond ditemukan, dan jejak itu cocok dengan jejak ban mobil truk yang dipinjam Sally dari seorang teman dekatnya beberapa hari sebelumnya. Selain itu, sebuah senter ditemukan dari dasar tambang dan sidik jari Sally ada di senter itu. Meski bukti makin banyak, Sally menolak mengaku. Kemudian sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan, Sally akhirnya menyerah dan setuju untuk mengatakan pada detektif apa yang sebenarnya terjadi pada Raymond. Sally mengatakan pada detektif bahwa dia dan Raymond telah berpacaran selama beberapa tahun. Selama waktu itu, Raymond sedang berlatih untuk menjadi pilot komersial. Setelah akhirnya dia mendapatkan lisensinya, Raymond memutuskan ingin pindah ke California untuk mencari pekerjaan dan membawa Sally bersamanya bukanlah bagian dari rencana Raymond. Raymond mengatakan kepada Sally dia ingin putus dan bahkan mengatakan bahwa Raymond akan membawa anjing mereka bersamanya. Menurut Sally, percakapan terakhir mereka terjadi ketika mereka sedang keluar kota. Keduanya berbaring di atap mobil sambil menyaksikan pesawat terbang di atas kepala mereka. Patah hati dengan keputusan Raymond untuk meninggalkan Sally di Arizona, Sally mengatakan dia mengeluarkan senpi dan melukai Raymond di kepalanya. Namun, detektif masih belum yakin dengan pengakuan Sally. Bukti forensik menunjukkan Raymond dihabisi di dalam rumah, lalu disimpan di dalam bagasi mobil Sally selama hampir 2 minggu. Ada satu hal lagi yang tidak beres bagi para detektif. Mereka tidak dapat percaya Sally dapat melakukan semua kejahatan ini sendirian. Detektif menduga seseorang telah menolong Sally, tetapi Sally menolak menyebut nama orang lain dan tetap pada versi ceritanya. Namun akhirnya Sally dijatuhi hukuman 20 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah penangkapan Sally, ayah Raymond mulai mendukung keluarga Pamela. Dia bahkan menawarkan hadiah $10.000 untuk informasi apapun yang dapat membantu memecahkan kasus pembunuhan Pamela. Detektif menjanjikan kekebalan penuh
bagi siapapun yang mungkin telah membantu menutupi kasus ini. Namun, tidak seorang pun melakukannya. Pada tahun-tahun berikutnya, detektif terus meninjau kembali kasus Pamela, mencari petunjuk baru, namun berakhir menjadi jalan buntu. Itu berlanjut selama 20 tahun hingga tahun 2011 ketika Sally dibebaskan dari penjara. Dia pindah ke kota kecil di Nevada, mendapat pekerjaan sebagai akuntan, dan akhirnya Sally menikah. Sejak saat itu, Sally menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Tetangga menggambarkan Sally sebagai seorang yang ceria, baik hati, dan ramah. Namun di balik layar, dan detektif tidak berhenti mencari bukti. Pada saat itu, kasus Pamela diserahkan pada detektif baru. Detektif baru itu memutuskan kembali ke titik awal dan meninjau setiap bukti dari awal. Beberapa orang yang diwawancarai saat itu mengingat bahwa pada malam Pamela menghilang, Sally sedang berkeliling kota untuk mencari Pamela. Ketika teman-temannya bertanya apa yang sedang terjadi, Sally dilaporkan langsung mengatakan kepada mereka bahwa Sally akan menghabisi Pamela. Sementara teman yang lain mengklaim Sally membanggakan dirinya karena dia tahu cara lolos dari hukuman pembunuhan dengan mengatakan kuncinya adalah membuat seseorang menghilang selama beberapa minggu, lalu membakar jasadnya atau membuangnya ke dalam lubang tambang. Tetapi meskipun semuanya terdengar mencurigakan, itu masih belum cukup untuk dibawa ke pengadilan. Jadi para detektif menghubungi penjara tempat Sally menjalani hukumannya dan meminta setiap panggilan telepon yang Sally lakukan selama dia di penjara. Sebagian besar penjara di Amerika Serikat merekam panggilan telepon narapidana, dan itu adalah salah satu rekaman yang akhirnya memberi penyelidik apa yang mereka cari. Dalam panggilan telepon itu, sesaat setelah Sally ditanyai tentang kasus Pamela, ayah Sally bertanya apakah Sally khawatir akan ditangkap begitu dia keluar dari penjara. Ayah Sally menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah malam hilangnya Pamela. Sally terdiam sejenak, lalu mengakui ada satu hal besar yang bisa membuat Sally kembali masuk ke penjara. Tetapi Sally tidak menjelaskannya secara detail. Penyelidik membawa rekaman itu kepada jaksa, dan setelah meninjau semuanya, jaksa memberi lampu hijau. Pada tanggal 4 Juni 2017, Sally yang kini berusia 50 tahun ditangkap sekali lagi. Namun kali ini untuk pembunuhan Pamela Pitts. Karena tidak adanya bukti fisik jelas yang menghubungkan Sally dengan kejahatan tersebut, para penyelidik menghadapi perjuangan berat. Tim pembela Sally segera mengajukan mosi untuk memblokir penyebutan apapun tentang pembunuhan Raymond dengan alasan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan kematian Pamela. Di sisi lain, jaksa meyakini itu sangat relevan dengan menunjukkan adanya kemiripan yang mengganggu antara kedua kasus. Kedua korban telah tinggal bersama Sally, dan keduanya hilang dalam keadaan mencurigakan. Ada masalah tidak terduga, banyak saksi kunci sudah meninggal atau tidak dapat mengingat dengan jelas setelah bertahun-tahun. Pemeriksa medis tidak mampu menentukan penyebab kematian Pamela. Butuh waktu 4 tahun untuk menyiapkan persidangan, dan akhirnya jaksa membuat keputusan kontroversial. Mereka menawarkan Sally kesepakatan pembelaan jika Sally setuju untuk mengaku bersalah atas pembunuhan Pamela. Hukumannya atas pembunuhan Raymond akan dihitung dalam hukumannya, dan Sally akan dibebaskan dari tahanan segera
berjalan langsung keluar dari ruang sidang sebagai wanita bebas. Orang tua Pamela tidak suka gagasan tersebut, tetapi tetap menyetujui kesepakatan itu. Mereka menunggu puluhan tahun, mereka hanya ingin kebenaran. Tanpa bukti kuat, kemungkinan juri akan memutuskan Sally tidak bersalah. Dan bila itu terjadi, kasus mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Jadi pada bulan Maret 2021, Sally menerima kesepakatan itu dan akhirnya Sally menceritakan pada penyelidik apa yang terjadi pada malam itu. Pamela dan Sally adalah sahabat baik dan mereka tinggal bersama di rumah yang sama. Keduanya bekerja, tetapi dengan penghasilan gabungan mereka nyaris tidak mampu bertahan hidup. Jadi, mereka mengundang teman ketiga untuk membantu membagi sewa. Namun itu pun tidak membantu memperbaiki keadaan. Setelah beberapa bulan, Pamela memberitahu Sally bahwa dia berencana pindah dan kembali tinggal bersama keluarganya karena Pamela tidak mampu membayar lagi. Berita ini sangat memukul Sally. Sally tidak akur dengan orang tuanya sendiri dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi jika itu terjadi. Tanpa Pamela, Sally tidak mampu membayar sewa rumah. Pada malam pembunuhan itu, Sally menemukan bahwa Pamela mengosongkan rekening bank bersama mereka dan Sally sangat marah. Dengan geram, Sally melompat ke mobilnya dan mulai berkeliling mencari Pamela. Sambil berpikir, bila Sally menemukan Pamela, dia akan menghabisinya. Sally akhirnya melacak Pamela di pesta di hutan. Keduanya menjauh dari kerumunan untuk berbicara, dan itu ketika Sally marah. Dia memukul Pamela di wajah, dan ketika Pamela jatuh ke tanah, Sally terus memukulnya sampai Pamela berhenti bernafas. Sally mengatakan dia tidak bisa menahan perasaan dikhianati oleh seseorang yang dia anggap sahabat terbaiknya. Begitulah cara Sally melihat keputusan Pamela untuk pergi dan membawa semua uang bersamanya. Kemarahan, sakit hati, rasa ditinggalkan, semuanya meledak dalam satu momen kemarahan membabi buta. Berdasarkan kesepakatan pembelaan, Sally tidak diharuskan mengatakan apapun selain tindakan pembunuhan itu sendiri. Setelah pengakuannya, Sally dibebaskan dari persidangan dan dia kembali ke Nevada, di mana Sally kembali bekerja sebagai akuntan dan tinggal bersama suaminya. Dan begitu saja, kasus Pamela Pitts resmi ditutup. Ayah Pamela mengatakan pada wartawan, wanita ini telah dihukum untuk pembunuhan 2 kali. Jika saya suaminya, saya akan tidur dengan satu mata terbuka. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. So, buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif dari setiap kasus. So, bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk video terbaru dari saya. Thank you for watching guys.